Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam live interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah bisa Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Jazakumullah khair Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz ya. Allah yajzikum khair. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ya, demikianlah misal alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan alhamdulillah insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada Ustaz. Dan kami juga menginformasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 dengan tema konsultasi Islam. Taib, sebagaimana biasa Ustaz, kita minta untuk nasihat pembuka. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril pernah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuai dengan apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan senanglah kepada siapapun yang engkau inginkan, maka sungguh engkau benar-benar nantinya akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi't fa innaka majziyun bih. Beramallah dengan amalan yang engkau inginkan, apapun itu, karena sesungguhnya engkau akan diberikan pahala sesuai dengan amalanmu itu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail
ingatlah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah pada salat malamnya. Wa 'izzahu istighna'uhu bin nas, dan terhormatnya seorang mukmin adalah ketika dia tidak membutuhkan manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungguh merupakan pesan yang sangat luar biasa dalamnya. Mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Mengingatkan kita agar kita benar-benar introspeksi diri. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendakmu, karena sesungguhnya engkau pasti mati. Di sini kita diingatkan kepada kematian. Apapun yang kita lakukan, kita pasti akan mati. Dan setelah mati, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Semuanya akan tampak di hadapan kita. Semuanya terekam dengan sangat rapi. Semua tertulis. Pesan yang kedua, Jibril mengingatkan, siapapun yang kita cintai pasti akan kita tinggal. Dan dia tidak akan mengingat kita juga. Siapapun itu. Kita cinta istri kita. Kita cinta anak kita. Kita cinta ayah kita. Kita cinta ibu kita. Kita cinta guru kita. Siapapun yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Pasti akan kita tinggalkan. Dan kita akan sendirian dalam mempertanggungjawabkan amal kita, tidak bersama mereka. Maka cintailah orang-orang yang baik. Cintailah orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang nantinya kita akan bertemu lagi dengan mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman dekat pada hari ini, mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika itu orang-orang yang bertakwa menjadi teman dekat, menjadi rukun, berbeda dengan orang-orang yang buruk. Mereka akan saling menghindar. Mereka akan saling menjauh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada yang lari dari saudaranya. Ada yang lari dari ayah ibunya. Ada yang lari dari anaknya sendiri. Ada yang lari dari istrinya. Karena keburukan yang dilakukan oleh mereka. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cintailah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, yang menjadikan kita mencintai kebaikan dan menyampaikan kita kepada kemuliaan. Wa'amal ma syi't fa innaka majziyun bihi. Lakukan apapun yang engkau kehendaki, karena engkau akan dibalas dengannya. Kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Kita melakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan juga.
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin dibalas dengan susu, maka berikan susu. Kalau ingin dibalas dengan kebaikan, lakukan kebaikan. Dan semuanya akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang mengamalkan kebaikan, walaupun kebaikan itu sangat kecil sekali, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun kecil, walaupun sangat kecil sekali, maka dia akan melihatnya. Kemudian Jibril mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ingatlah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah pada salat malamnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah bagi Anda yang bisa salat malam. Sungguh itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda. Bagi yang belum bisa bangun untuk salat malam, maka berusahalah dengan sebaik-baiknya. Sungguh kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat tinggi kedudukannya. Maka kita harus mengusahakannya dengan usaha yang keras. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mulia di tengah-tengah manusia, maka perhatikan salat malam kita. Perhatikan salat malam kita. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, kita menyempatkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya, bermunajat dengannya? Kalau kita belum mendapatkan kebaikan ini, maka berusahalah untuk mewujudkannya. Kemudian yang terakhir, wa'izzahu istighna'uhu bin nas. Kehormatan seseorang ketika dia tidak membutuhkan manusia. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Jadilah orang yang mandiri. Jangan merasa tergantung dengan orang lain, agar kita bisa merasa terhormat, agar kedudukan kita mulia di tengah-tengah manusia, dan agar kita tidak kecewa dengan manusia. Harapkan atau tempatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus berharap banyak kepada Allah. Jangan berharap banyak kepada manusia. Allah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha penyayang, yang maha mensyukuri amalan hambanya. Sedangkan manusia tidak demikian. Allah semakin banyak diminta, semakin mencintai kita. Sebaliknya manusia semakin banyak diminta, dia akan semakin tidak suka. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan singkat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazaka khairan. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufik kepada para pemirsa sekalian.
Dan kembali kami mengingatkan dan mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 dan kita bacakan Ustaz pertanyaan. Dari Muhammad Fahri Yoga Suara di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah hukumnya diperbolehkan membeli buku hanya untuk menghias kamar maupun ruangan lainnya? Mungkin ada sedikit dibaca tapi tidak seluruhnya karena niat awal untuk memajang, Ustaz. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bolehkah menjadikan buku kita sebagai pajangan untuk kamar kita? Sebagai penghias dinding di kamar kita. Kalau buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan ilmu dunia, insya Allah tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Karena ini bukan ranah ibadah. Ini bukan ranah ibadah, pada asalnya dibolehkan. Tapi kalau buku tersebut adalah buku yang berkaitan dengan agama, buku fikih, buku akidah, buku hadis, atau mushaf, ya, maka menjadikannya sebagai pajangan saja, ini ada sisi kurang menghormati buku-buku itu. Ada sisi kurang menghormati buku-buku itu, padahal buku-buku tersebut adalah buku-buku yang mulia. Di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada perkataan para ulama, di dalamnya ada ilmu agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tujuannya untuk menghias kamar, maka jangan menghias dengan hal-hal yang demikian. Ya, saya katakan tadi, kalau bukunya bukan buku agama, mungkin ya dibolehkan ya, sesuai dengan hukum asalnya. Ini bukan ranah ibadah dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau buku agama, buku yang di dalamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan menggunakannya sebagai pajangan, ya. Jangan menggunakannya sebagai pajangan. Kalau niatnya untuk dibaca, kemudian setelah itu ditempatkan kembali sekaligus menghiasi rumah kita, menghiasi kamar kita, tidak ada masalah. Karena niatnya pertama adalah untuk kita telaah, untuk kita baca. Tapi kalau niat awalnya untuk pajangan saja, maka jangan kita lakukan hal ini dengan buku-buku agama Islam yang isi kandungannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Ya, demikianlah kepada Muhammad Fahri di Sumsel, kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Rosni di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Saya ke pasar. Ya. Jadi saya beli sayur. Ya. Jadi timbangan tukang jual sayur, nah jarumnya tidak tepat gitu. Ya. Jadi saya sudah peringatkan, saya bilang jarum timbangan kamu tidak tepat di angka 0, saya bilang gitu. Ya. Nah, apa Bu katanya, nanti menimbang pun nanti dilebihkan juga katanya gitu. Ya. Jadi saya kasihan sama dia berutang sama ya si pembeli ataupun dengan Allah. Ya. Ya tidak nampak lagi sibuk melayani orang. Saya betulkan, berdosakah saya dengan yang keadaan demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Ya, karena jauh lewatnya timbangnya dari angka 0 gitu. Iya. Ya. Cukup Ibu. Penjelasannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Apabila seseorang mempunyai timbangan yang tidak tepat, ya, maka dia wajib untuk membenarkan timbangan itu. Dia wajib untuk membenarkan timbangan itu. Kalau kita melihat ada orang yang timbangannya tidak tepat, ya, maka kita juga wajib untuk mengingatkannya kalau kita punya kemampuan. Karena ini kemungkaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Wa illam yastati' fa bilisani. Apabila dia tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisannya, maka ingkarilah dengan hati. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Apa yang ibu lakukan sudah sangat tepat sekali. Mengingatkan orang yang timbangannya salah. Orangnya bisa berkilah, nanti ditambahkan kok ibu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun ketika menimbang ditambahkan, itu menjadikan orang merasa timbangannya ditambahi, padahal sebenarnya sama dengan timbangan normal. Ini juga masuk dalam pengelabuhan. Ya, ini masuk dalam pengelabuhan. Dia merasa ya sudah menambahi. Pembeli juga merasa sudah ditambahi, padahal sebenarnya sama saja dengan timbangan yang biasa. Tidak ada tambahan di sana sebenarnya. Maka ini ya permainan yang sangat-sangat tidak baik, ya. Dan bisa jadi nantinya ada orang-orang yang datang tidak ditambahi sama sekali, berarti dikurangi. Dan itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, intinya orang-orang yang mempermainkan timbangan seperti ini diancam dengan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, dan ini merupakan dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Ada ayat khususnya di dalam Al-Qur'an. Maka jangan sampai kita mempermainkan timbangan. Kalau timbangan kita rusak, maka segeralah memperbaikinya. Ini bukan kemungkaran yang kecil. Ini kemungkaran yang dulu pernah menjadikan sebuah umat menjadi celaka dan binasa. Ya. Di umatnya Nabi qala di umatnya Nabi Syuaib, ya. Ada kaum yang melakukan kemaksiatan ini. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Mereka dicegah, dilarang oleh Nabi Syuaib. Jangan sampai kalian mengurangi timbangan kalian. Jangan sampai kalian mengurangi kail kalian atau takaran kalian. Sungguh, ya disebutkan di sini, inni arakum bi khair. Sungguh aku melihat keadaan kalian itu baik-baik saja. Kalau kalian tetap melakukan yang seperti ini, Nabi Syuaib memberikan peringatan kepada mereka. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Sungguh aku takut
nantinya kalian mendapatkan azab yang mengenai kalian semuanya. Ini sungguh sangat mengerikan. Ya, maka ya bagi para penjual yang timbangannya sudah tidak tepat, tidak sesuai, timbangannya rusak, maka perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, beli yang baru. Ya, dengan demikian kita akan selamat ya dari kebinasaan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Jazak khair. Ya, demikianlah kepada Ibu Rosni di Riau. Kami ucapkan jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita angkat penelpon dari Ibu hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya? Ya. Ini Pak Ustaz, Iya. apa hukumnya makan makanan dan minuman yang ke dalamnya telah masuk cicak Pak Ustaz? Baik cicaknya masih hidup ataupun sudah mati. Ya. Yang kedua Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, di dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr disebutkan yang artinya itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang ingin saya tanyakan, apa maknanya jiwa yang tenang di sini? Ya. Apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita termasuk dalam golongan ini, Pak Ustaz? Ya. Demikian Pak Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama tentang minuman yang sudah dimasuki atau kemasukan cicak. Ya. Apakah boleh dikonsumsi? Secara syariat ya, apabila cicaknya masih hidup, maka cicak bukan sesuatu yang najis, ya. Cicak bukan sesuatu yang najis, bahkan bisa jadi masuk dalam keumuman ya, atau bisa dikiaskan kepada kucing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kucing, innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing termasuk hewan-hewan yang hidup di sekitar kalian. Kucing termasuk hewan-hewan yang biasa berjalan-jalan di sekitar kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa kucing menjadi suci, karena kucing termasuk hewan-hewan yang berputar-putar di sekitar manusia. Maka kata para ulama, semua hewan yang memiliki sifat ini, yaitu berputar-putar di sekitar manusia atau hidup bersama di sekitar manusia, maka menjadi suci. Makanya para ulama mengatakan tikus suci, karena punya ilah yang sama dengan kucing. Begitu pula kecoa, suci. Begitu pula cicak, ya. Cicak bisa kita samakan karena cicak juga demikian hidup bersama manusia. Ya, hidup di sekitar manusia, ya, berjalan-jalan di sekitar manusia. Ini kalau cicaknya masih hidup ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau cicaknya mati, ya, maka ya, wallahu taala alam, ya, lebih baiknya jangan diminum, ya, karena ada yang mengatakan bahwa cicak termasuk hewan yang ada darah mengalir padanya, termasuk hewan yang ketika misalnya dipukul atau dipotong bagian tubuhnya ada darah yang mengalir padanya, sehingga hewan-hewan yang seperti ini ketika mati maka dia menjadi bangkai yang najis, ya, dia menjadi bangkai yang najis. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu juga dipertimbangkan sisi kedokteran. Apakah ketika cicak masuk ke dalam air tidak membahayakan dari sisi kesehatan walaupun dia masih hidup? Ya, kalau dia dari sisi syariat dia masih hidup kemudian dia jatuh di air,
dari sisi syariat masih suci. Ya. Air yang tadi kecemplungan cicak, ya, ketika cicaknya kita buang, ya, maka dari sisi syariat, ya, dia masih suci. Tapi kita harus pertimbangkan dari sisi kedokteran. Ya, kalau misalnya dari sisi kedokteran yang seperti itu membahayakan kesehatan, maka hindari. Ya, maka hindari untuk menghindarkan mudarat. Taib, ini yang berkaitan dengan cicak, ya. Taib, pertanyaan yang kedua tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat-ayat di surat Al-Fajr yang paling akhir, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Jadi jiwanya ridha dan dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, ya, ke dalam barisan hamba-hambaku yang saleh, yang mulia. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Jiwa yang tenang di sini maksudnya adalah jiwa yang mulia. Jiwa yang ketika hidup di dunia dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia memburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal kebaikan. Itulah jiwa yang tenang ketika mati, ya. Ketika orang-orang saleh meninggal, ya, jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Intinya jiwa yang tenang adalah jiwa yang berhak dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, ya, adalah jiwa yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Ya. barakallahu fikum. Demikianlah kepada ilmu hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali telepon kita angkat Ustaz. Baik. Ada dari Pak Adnan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum Ya, barakallah. Silakan, Ya, Pak Pak. Kadar. Saya ingin bertanya tentang amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, Ustaz. Ya. Jadi apakah disunahkan puasa selama 9 hari secara berurutan? Soalnya saya tahu kan, mohon diurusnya. Jadi yang saya tahu kan puasa yang paling bagus itu puasa Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak gitu. Apakah ini dikecualikan, Ustaz? Ya. Terus yang kedua, kapan dimulai disunahkannya membaca takbir di bulan Zulhijjah ini, Ustaz? Ya. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Pertanyaan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk di antara hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni al-'ashr." Tidak ada hari yang beramal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun amalan tersebut yang dilakukan di waktu lain adalah amalan jihad fi sabilillah, beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya dan hartanya, dan akhirnya dia gugur di medan pertempuran dan tidak kembali dengan apapun. Itulah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun kalau hanya berjihad saja dan tidak gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan amalan puasa, Ustaz? Saya sudah terbiasa puasa Daud. Apakah berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saya tinggalkan puasa Daud dan saya terus puasa dari awal sampai akhir? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah puasa Daud, maka kita tidak perlu memikirkan puasa sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tidak ada puasa yang lebih mulia daripada puasa Daud. Ya, tidak ada puasa yang lebih mulia daripada puasa Daud. Kalau kita sudah puasa Daud, ya maka sunnah-sunnah, puasa-puasa sunnah yang lainnya bisa kita tinggalkan, ya. Kecuali puasa-puasa yang hanya terjadi 1 tahun sekali, ya, seperti misalnya puasa Arafah, hanya 1 tahun sekali, ya. Puasa Asyura, ya, 1 tahun sekali, dan itu insya Allah tidak mengganggu, ya, ritme puasa Daud kita. Beda kalau puasanya puasa Senin Kemis, ya, setiap pekan ada itu. Kalau kita puasa Daud masih memikirkan puasa Senin Kemis, ya, maka akhirnya ritme puasa Daud kita akan terganggu. Dan tidak ada, ya, dalil yang menjelaskan bahwa seseorang bisa menggabungkan antara puasa Daud dengan puasa Senin Kemis. Maka kalau sudah puasa Daud, ya, tidak perlu kita ingin melakukan puasa Senin Kemis. Karena ya kalau kita gabung keduanya, maka puasa Daudnya menjadi tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kalau Senin Kemis kita puasai juga, ya, maka nanti jadinya tidak seperti itu. Akan ada hari-hari di mana kita puasa 2 hari atau berbuka 2 hari untuk mendapatkan puasa Senin Kemis semuanya. Makanya, ya, pada puasa-puasa yang berulang-ulang setiap pekan atau setiap bulan, ya, bisa jadi ini mengurangi atau mengganggu ritme puasa Daud. Adapun puasa-puasa yang datangnya setahun sekali, ya, maka insya Allah ini tidak mengganggu ritme puasa Daud, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ya, yang kapan disyariatkan bertakbir? Baik. Kapan disyariatkan bertakbir di bulan Dzulhijjah atau di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah? Taib, di sana ada, ya, para ulama mengatakan, ya, ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir mutlak maksudnya adalah bacaan-bacaan takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Misalnya waktu setelah sholat, tidak dikaitkan dengan waktu setelah sholat. Pada takbir yang mutlak seperti ini, ya, mulai sangat dianjurkan, ya, dengan masuknya bulan Dzulhijjah, ya. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tasbih, ya.
fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tasbih. Perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk membaca takbir, membaca la ilaha illallah, membaca tasbih, juga membaca tahmid, ya. Yang seperti ini dianjurkan di seluruh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanpa batasan waktu, ya. Tidak harus setelah sholat, ya. Tidak harus sebelum sholat, ya. Pokoknya kita perbanyak itu. Kapanpun waktunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun takbir yang muqayyad, ya. Adapun takbir yang muqayyad, maka dimulai ketika hari raya, ya. Dimulai ketika hari raya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, ya. Sampai 13 bulan Dzulhijjah, ya, wallahu taala alam. Itu muqayyad, maksudnya muqayyad itu dibaca setelah sholat, ya. Setelah sholat kita membaca Allahu Akbar, ya, takbir seperti takbiran yang biasa kita baca. Ini kalau yang muqayyad, maka waktunya mulai hari raya, berarti tanggal 10, ya. Malam 10 sampai sore hari atau salat asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan. Jazak khairah. Ya, demikianlah kepada Pak Adan maksud kami. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Ada Pak Ali di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagi Ustaz. Saya pernah pergi bersafar ke suatu tempat. Saya masuk ke kamar mandi Ustaz. Ya. Di kiblat apanya Ustaz? Tempat Ya. apanya? Tempat WC-nya Ustaz. Ya. Belakang kiblat. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, saya pernah melihat orang berdiri buang air kecil, tapi di ruangan. Apakah dia sakit kakinya atau tidak, kita nggak tahu. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tapi pertanyaan yang pertama tentang toilet yang menghadap ke kiblat, ya. Ya. Toilet yang menghadap ke kiblat ini, ya, apabila di dalam bangunan dan itu yang banyak ada, ya, maka para ulama memperselisihkan hukumnya, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, kita harus mengubah arah kita. Jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jadi larangan untuk buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu berlaku umum, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Pendapat yang kedua, ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Pendapat yang membedakan antara buang hajat di dalam bangunan atau di luar bangunan. Kalau buang hajatnya di luar bangunan, maka tidak boleh, ya, kita menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Tapi kalau di dalam bangunan, ya, tempat buang hajatnya di dalam ruangan, di dalam bangunan, maka dibolehkan untuk buang hajat walaupun menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Walaupun yang lebih baik tetap, ya, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Misalnya kita membangun rumah, ya, ada toiletnya, maka kita berusaha jangan sampai toilet itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi, ya, kalau pertanyaannya tadi di toilet umum, ya, kita tidak bisa mengubah toilet umum itu. Maka
Kalau kita ingin hati-hati, yang kita ubah arah kita ketika buang hajat. Ya, arah kita ketika buang hajat. Kalau tidak bisa, ya sudah. Insya Allah tidak ada masalah. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan bahwa ketika di dalam bangunan dibolehkan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, karena ada hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat dalam keadaan membelakangi kiblat. Ya, ini menunjukkan bahwa buang hajat di dalam bangunan, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu dibolehkan, ya. Walaupun yang lebih hati-hati, kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, kencing berdiri. Baik. Kencing berdiri jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya dibolehkan, ya. Tidak dikatakan makruh. Pada asalnya dibolehkan selama tidak ada kekhawatiran bajunya terciprat air kencing. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kencing dalam keadaan berdiri. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kencing dalam keadaan berdiri. Walaupun ya seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencingnya itu dalam keadaan duduk. Itu seringnya. Tapi bukan berarti kencing dalam keadaan berdiri itu pasti makruh. Tidak, ya. Kalau misalnya dia bisa menjaga, ya, bisa menjaga air kencingnya tidak terciprat kemana-mana, maka kencing dalam keadaan berdiri itu dibolehkan. Apalagi apabila keadaannya sangat mendesak, ya. Apabila keadaannya sangat mendesak dan terpaksa harus kencing berdiri, maka insya Allah tidak menjadi masalah sama sekali. Taib. Tadi ya jawaban yang tentang takbir yang mutlak tadi, ya. Saya ralat. Mulainya bukan dari hari raya, bukan dari tanggal 10 atau malam hari raya Idul Adha. Bukan, tapi dari sholat subuhnya hari ke-9. Sholat subuhnya hari Arafah. Itu dimulainya zikir atau takbir yang muqayyad. Ketika masuk hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, di sholat subuhnya kita mulai membaca takbir muqayyad sampai tanggal 13, yaitu sholat asarnya hari tasyrik yang ketiga, ya. Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Ya, demikianlah kepada Pak Ali di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kita angkat penelpon Ustaz. Yang sudah bergabung ada Pak Haliman di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ini saya mau bertanya. Saya ini kan jauh dari ulama. Ya. Rumah saya ini terpencil, jadi kalau mencari ilmu ini di tayangan-tayangan televisi ini bisa apa tidak? Iya. Mencari ilmu itu katanya harus ada guru, kan begitu. Iya. Ya, di sini nih amalan-amalan orang ahlul bid'ah semua, jadi saya tidak bisa mengikuti. Sedangkan saya di sini nih ingin mencari ilmu yang benar, ahlu sunnah yang ada di tayangan TV, cuman kita tolong penjelasannya. Iya. Cukup Pak? Cukup, begitu aja. Iya, jazakumullah khairan. Taib, Masya Allah. Allah yahfadhuhu. Iya. Hidup di daerah yang ada para ulama, ada para asatidzah ahlus sunnah, merupakan kenikmatan yang sangat besar, ya. Maka syukurilah keadaan ini, ya, di mana kita berada di
tengah-tengah masyarakat yang mudah untuk mencari rujukan-rujukan ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita di suatu daerah yang di situ kita sulit mencari rujukan ilmu agama yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita boleh belajar melalui media seperti melalui televisi atau melalui YouTube atau melalui media-media yang lainnya? Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, idealnya kita belajar itu dengan guru agama yang bisa kita datangi. Kita bermajelis dengan guru-guru kita, dengan ulama-ulama kita, dengan ustadz-ustadz kita. Itu yang paling ideal. Karena seringkali masalah-masalah tidak terjawab di dalam majelis ilmu agama, sehingga kita terpaksa bertanya secara langsung. Dari situlah masalah-masalah terjawab dengan baik. Ini yang paling ideal. Tapi bukan berarti ini satu-satunya cara untuk belajar ilmu agama. Ada cara-cara lain, ya, apabila cara yang paling ideal ini tidak bisa kita tempuh, tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya ya dengan mendengarkan ceramah di televisi, mendengarkan ceramah di media sosial, mendengarkan ceramah di channel YouTube, mendengarkan ceramah di radio, membaca buku, ya. Ini termasuk di antara cara-cara kita menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama, ya, itu caranya banyak. Caranya banyak. Yang paling ideal ya kita menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau yang paling ideal ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita lakukan, maka jangan sampai kita tinggalkan cara-cara yang lain yang masih kita mampu, ya. Alhamdulillah, ya. Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Kita punya media sosial. Kita punya media-media yang dengannya kita bisa belajar ilmu agama. Mendengarkan tanya jawab seperti ini. Ini juga merupakan cara kita menuntut ilmu agama. Ya. Kalau misalnya kita ingin belajar ilmu agama dengan lebih sistematis, maka kita bisa menggunakan channel YouTube sebagai sarana untuk belajar secara sistematis. Alhamdulillah banyak sekali ustadz-ustadz kita yang punya kajian-kajian yang sudah dikelompok-kelompokkan, sudah diatur secara rapi. Kajian usul salasah ada video-videonya yang tersusun rapi dari awal sampai akhir. Kajian kitab tauhid juga demikian, sudah ada ustadz-ustadz yang merapikan majelisnya agar bisa dengan mudah diakses oleh kaum muslimin, ya. Demikian, wallahu taala alam. Tapi Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kembali bisa berjumpa Ustaz. Amin, amin. Ya.
Barakallah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan atau penelpon yang tidak sempat kami angkat. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan informasi seputar program Fatwa TV Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan update seputar tanya jawab. Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini